Tapi tempat usahanya jauh dari rumah gitu Pak Haji. Bos, RDAY emang dekat kota Bogor. RDAY ini di pinggir sawah, jauh, macet. Ya Allah. Jauh. Lewat IPB macet. Kenapa yang datang dari Swedia, Filipina, Argentina, Amerika, Dubai, ini banyak. Iya Pak Haji. Kamu dari Sumedang. Itu apa? Karena di atas plafon ini isinya celana dalam saya. Nah begitulah kamu rumah sehat, plafonnya isi celana dalam kamu. Iya. Jadi orang yang masuk lindung. Besok pengen bawa keluarganya gitu. Iya Pak Haji. Makasih. Bisa. Tamu-tamu RDAI ada yang jadi donatur. Kalau gue minta sama tamu, nggak etis bos, malu. Mendingan gue pakai centong. Akhirnya dapat namanya Mbak Lena Darawati Huta Suhud. Transfer saya 100 juta. Ada lagi namanya Mbak Lisa, suami istrinya Mas Abi, transfer gue 100 juta. Gue kasih ke dapur, selesai. Daripada gue bikin proposal, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu tamu RDAI, bersama ini kami ya nggak level bos, kita udah ilmunya marifat bos, tingkat tinggi, diem aja ngerjainnya di dalam kamar, tapi kan yang penting duit masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Kata Pak Haji itu nanti di hari tua punya kasur, dapur, sumur. Nah, Artinya apa artinya? dari kasur kita main, langsung kita ke sumur mandi, nggak lama kemudian kita makan. Karena memang posisinya seperti itu sekarang itu. Ulangi lagi. Kasur, dapur, sumur. Nah, sampai Pak Haji ngintip ke kasur saya. Ini kasurnya, itu dapurnya, ini sumurnya katanya gitu. Jadi itu saya praktekkan. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, memang yang namanya ilmu kearifan sangat luar biasa ya, Bu ya. Karena suami saya yang sekarang ini kan punya penyakit ini katanya jantung, harus dipasang ring, harus dioperasi. Oh, iya. Tapi saya jilatin Bu, Suruh maju jilatin sini. setiap udah sholat subuh itu Masuk sini. 99 kali Sini masuk. dijilat. Jadi Ibu dijilatin 99 kali nih, suami ini kan karena harus pasang ring ya, udah dokter udah menyarankan lah. Di bagian dada. Dadanya yang ada jantungnya. Ya, dijilatin 99 kali. Tapi kalau mau terus lanjut. jadi gini Bu, caranya sambil dijilat Ibu pegang boleh tasbih yang diketik-ketik, boleh tasbih bulat-bulat, jadi jilat satu, geser kan jadi ketahuan kita. Tapi ngejilat tuh kan kita nggak mungkin ngitung 1, 2, nggak mungkin ya. Jadi kita jilat, geser si tasbih itu yang truk. Itu kurang lebih 3 bulan. Alhamdulillah sekarang udah sehat lagi. Tepuk tangan dong. Jadi Ilmu kearifan lokal namanya ilmu kucing dijilat. dan ingat kata Pak Haji, kan saya bilang, Ji ini mau jual bebek, saya nih masih bobotnya masih kecil. Kata Pak Haji gini, udah kencingin aja tempat minumnya. Iya. Paralonnya tuh. Iya. Saya kencingin tuh pagi-pagi udah sholat subuh. Satu nggak tengok kan, takut ada karyawan yang lihat. Ya tanya karyawan yang ikut. Nah udah gitu, udah saya kan ke Jakarta tuh nengok cucu. Pas sorenya ada yang beli. Suami bilang, Bu, ini ada yang beli bebek 300 ekor, ya udah senang. Pas ditimbang bobotnya biasa kan 1,5 gitu ya, 1,4 kok 1,7, 1,8. Ya, dikencingin itu. Tempat minumnya saya kencingin. Gitu kan, bebek pada minum tuh. Jadi mungkin udah campur air kencing saya. Apa aja Bu, mau miara ikan, mau miara bebek, mau miara ayam, mau miara apa aja, itu ilmu kearifan lokal kita zaman dulu. Jadi nenek kita dulu kalau miara, kalau ayamnya mau dipotong, biasa diaduk tuh dedeknya, makanannya tuh atau nasinya dedek pakai itu. Nanti gemuk. Makanya kalau ibu nanti suaminya kurus pakai itu. Benar Bu, Ibu itu benar. Saya beratnya 1,8. Itu kan kita jual bebek itu bukan per ekor ya, per kilo ya. Jadi alhamdulillah beratnya naik 1,8. Ini ilmu kearifan lokal. Kearifan lokal. Dipraktekin boleh, nggak dipraktekin nggak apa-apa, tapi jangan dihujat. Kalau dihujat ngerinya nanti anak cucu kita cacat. Ini kan ilmu nenek kita zaman dulu, ya. Dipraktekin boleh, enggak ya udah. Jadi jangan hari kita jorok, enggak lah. Dipraktekin boleh, enggak apa-apa. Kalau ini ilmu zaman dulu. Dan ibu-ibu gini nih, saya tidak pernah mengenal salon dan saya tidak pernah mengenal bedak. Saya cukup dengan celana dalam. Coba lihat wajahnya, mah, pisut man, mukanya man. Saya tidak memakai bedak dan tidak pernah yang namanya Krim. Bukan apa sih, pasal saya nggak pernah. Jadi saya pakai celana dalam.
yang bekas dipakai itu nih, tadi pagi saya aktivitas tuh, nanti kan sore saya mandi. Ya saya nggak jijik. Nah itu dielapin ke muka, dilapin 1, 2, 3, terus yang sini 1, yang ini semua aja yang ada keriput-keriput. Yang ada keriputnya. Jadi saya lakukan terus menerus, istiqomah juga. Jangan digosok. Jangan digosok Bu, jangan. Kalau ibu mau digosok jangan pakai celana dalam tapi pakai amplas. Betul Bu, alhamdulillah. Jadi sekarang saya Dibasuh aja, Bas. biarpun cucu udah 9 ya masih alhamdulillah lah, masih kelihatan seger. Jadi rahasianya celana dalam. Gitu. Tiap hari. Tiap hari saya biasa kadang pakai yang ganjil ya kalau nggak 5, tergantung kita waktunya ya. Kalau memang buru-buru nih mau pergi nih ya misalnya 3 lah gitu kan ya. Tapi kalau lagi santai ya kadang bisa 7 gitu. Kalau ibu pakai krim atau ya skincare, iya. Ngerinya kalau bapak dan ibu nggak punya uang, nggak pakai, Iya. nanti mukanya jadi fleknya banyak. Ketagihan Kalau ini lah. kan enggak. Jadi Ibu Kearifan tuh memang luar biasa. Ini kejadian yang baru saya tanggal 9 nih, 9 kemarin September. Ini saya dapat informasi itu jam 7 pagi, anak saya yang di UGM itu kecelakaan. Motor sama motor tabrakan. Saya panik waktu itu, pokoknya harus ada yang telepon, harus berangkat. Saya berangkat. Saya kadarullah saya nggak punya uang waktu itu. Karena baru selesai bertulim jalan, baru selesai kandang bebek saya penuhin semua, makannya pokoknya semua aset saya ada dibentuk di barang gitu kan, ya nggak ada di uang gitu. Saya kontak Pak Haji nih, cewek. Ji, saya minta Ayo, duit. sini. Saya bilang buat pegangan, mau ke Jogja anak sakit. Pak Haji transfer ke saya waktu itu. Transfer Pak Haji 2 juta. Nah, udah saya punya uang lah, saya punya pegangan kan. Begitu sampai di bandara, saya masuk ke kamar mandi, terus ada yang cuci-cuci kamar mandi ya, WC. Saya ingat, tapi saya nggak sempat tanya sama Pak Haji. Saya ingat nih, kalau kata Pak Haji kalau pengen dipermudah urusannya, hajat terkabul kasih. Wajib. Nah, 100.000. Nah, saya lah ngasih lah kepada yang nyuci kamar mandi itu kan. Ini berlaku buat semua. Karena kata Pak Haji gini, yang ngebersihin kamar mandi itu dia tidak mengenal itu yang kencing itu apa tukang beca, apa yang itu pejabat, dia tetap membersihkan kan gitu. Sempet kaget Bu, nggak ada kembaliannya kan gitu ya. Saya bilang enggak buat semua, coba buat Mas aja semua kan gitu. Udah dimasukin tuh. Begitu sampai di Jogja, alhamdulillah Bu, saya bingung biaya untuk perawatan anak itu kan namanya tabrakan sangat lumayan ya lukanya juga. Ternyata gratis. Ada yang bayarin 20 juta, yaitu jasa harja Pak Haji. Ya, tepuk tangan dong, luar biasa. Nah, motor pun hancur karena memang posisi anak saya itu tabrak sama motor Ninja. Itu pun alhamdulillah ada yang mengganti motornya. Jadi dengan bersidako itu sangat luar biasa. Jadi Allah bikin kejutan sama kita karena kita mengejutkan orang, tiba-tiba saya ngasih 100 Kaget ribu. kan? Komisi WC 100.000 udah kaget. Iya. Nah, dibalas sama Allah, kita dikagetin lagi. Rumah sakitnya gratis, motornya juga diganti. Alhamdulillah. Baru kemarin tanggal 9 September. Makanya luar biasa. Jadi saya belum sempat WA Kak sama Pak Haji ngabarin bahwa kejadian itu seperti ini karena saya juga mungkin karena di sana juga lumayan seminggu ya Bu, baru seminggu ngurusin putra saya. Sekarang alhamdulillah sudah sehat, sudah membaik. Tadi juga udah mulai aktivitas ya. Pak Haji, Ya, saya suami dari Kelapa Nunggal Pak Haji. ya, Saya mau ngasih tahu doang Pak Haji masalah kemarin udah 1 bulan saya kemarin tanggal 24 ke sini. pertanyaannya apa? Bukan pertanyaan Pak Haji. Apa? Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji. Oh, iya. Selama saya mengikuti ajaran Pak Haji di YouTube, saya sekarang jadi rajin sembahyang gitu Pak Haji. Rajin sembahyang. Terus anak saya tadi saya mau berangkat sakit, terus istri saya ngomong dipakai celana dalam katanya. Tadi Ya. ngabarin ke saya, "Ciri," katanya Pak, katanya gitu. Ya. Nah, gitu. Ya. Terus ada Sekarang lagi pertanyaannya apa? pertanyaannya, saya tadi udah Pertanyaannya apa? sedekah umroh yang 1 juta, saya mau ikut privat Pak Haji. Boleh, boleh. Tadi sedekahnya di bawah. Ya, Ya. ya, Itu aja. Terima kasih Pak Haji. ya. Ya, ya. Ibu apa? Ibu apa? Ya, boleh. Mau privat besok? Boleh. Ya, kirim ke saya ya. Pak Haji, Kirim. Buktinya kirim ya. Ya, ya ibu apa? saya Ibu apa? Betty dari Gunung Sindur. Ya, boleh. Saya mau Ya. tanya Pak Haji, Kasih minta situ. Di situ. suami saya, Ya. Pertanyaan apa Bu? gini Pak Haji, suami saya kan mobilnya digade, Ya. katanya 82 juta. Orangnya itu udah nanyain terus, udah 2 minggu. Ya, Nah mobilnya itu boleh. pengen dijual, tapi nggak boleh sama dia Pak Haji. Boleh. Boleh. Jam berapa? Jam 11 habis ijab di sini. Besok ijab di sini jam 9. Baru nanti yang ikut sedekah patungan umroh baru kita privat ya. Disentuh ya. Yo. Terima kasih. Yo. Yo, ibu apa pertanyaannya?
Iya Pak Haji. Saya Teti dari Gunung Sindur. Ya boleh. 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 Ya, pertanyaan apa Bu? Iya Pak Haji. Ini suami saya kan punya mobil dump truck, digade 82 juta. Nah yang ngegadein itu udah 2 minggu Pak Haji, nanyain terus katanya mau ditebus kapan. Sedangkan saya kan belum punya uang suami. Nah mau apa? Itu juga lagi diituin Pak Haji, mau dijual. Pertanyaannya apa? Iya maksudnya gimana Pak Haji caranya supaya meyakinkan dia gitu Pak Haji? Gak usah, ibu aja praktekin ilmu RDAI, gak usah ngandelin suami. Iya Pak Haji, iya. Ibu aja yang praktekin. Caranya gimana Pak Haji? Itu tadi ibu cium-cium alat kelamin suami bisa gak? Ya bisa pasti Pak Haji. Ya udah, makasih Pak Haji ya. Assalamualaikum. Sudah bohong. Warahmatullahi wabarakatuh. Bohong. Pak Haji, Enggak, bohong. Bohong. Zong. Ya, bohong. Ibu tinggal praktekin air kobokannya, ya boleh. Ya. Bagus. Ya, Bapak pertanyaan ini Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya dari Tasikmalaya. Tasikmalaya, pertanyaannya apa Tasik? Mau jual rumah Pak Haji. Apa? Mau jual rumah. Mau jual rumah. 2 tempat di daerah Jakarta sama Mau Tangerang. jual rumah. Ya betul. Mau jual rumah. Iya. Terus Ya supaya cepat laku bagaimana gitu itu minta. mau jual rumah supaya Cepat laku. apa? Cepat dia laku. Biar laku. Biar laku ya betul. Ya gampang, Bapak cebok alat kelamin Bapak, cebokannya ya maksud ini. Taruh di panci, Ya. nanti di dalamnya pakai pandan 9 lembar, sama tisu ditulis. Ya. Rumah di jalan ini, di jalan ini, laku tanpa ditawar. Bapak aduk pakai centong kayu. Itu kan rumahnya jauh-jauh gimana ditumpahinnya di mana Pak? Ngerjainnya di rumah. Numpahin di rumah nggak apa-apa? Hah? Di rumah sendiri nggak apa-apa? Iya, ngerjainnya di rumah sendiri. Nggak usah datang ke tempat itu. Oh, nggak usah. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Ya, boleh. Ini ibu saya kan stroke. Ibu dia. Kalau tanda tangan kertas kayak gini, nah ini pengen bisa nulis sama kadang jalannya bagus. Yang stroke dijilat. Kalau yang dibilang ini 99 kali jilat sehari 3 kali. Umur ibunya berapa yang sakit stroke? Selama nggak sampai 76 hari sembuh. oh gitu. Iya. Ya, ibu apa? Ya. Oh iya. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Jam 11. Saya dulu Pak. Ya, pertanyaannya apa Ibu? Bapak. Ini ibu saya Pak. Pak Haji. Ya, nanti ya. Ini kan lagi live nih. Ya. Halo, Bapak apa? Begini Pak Haji, kami ingin lunas hutang itu tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil Pak Haji. Ya, dan ingin kaya raya tajir beli. Ya, lu tinggal meraktekin ilmu RDAI aja bisa gak? Bisa Pak Haji. Ya. 3 orang. 2 orang. Oh ya, boleh. Ya. Bisa, besok bisa. Iya Pak Haji. Iya, lu mau bikin tajub Allah bisa gak? Bisa, Pak Haji. Ya udah, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, gitu aja. Oh, iya Pak Haji. Bisa? Bisa Pak Haji. Oh iya, oke. Terus satu lagi Pak Haji. Ya. Ini ada istri saya nih Pak Haji. Besok kami kan ikut sedekah umroh. Jadi besok mau ikut privat itu Pak Haji. Ya boleh. Iya, itu Pak Haji. Ya. Boleh. Iya. Ya. Iya, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulfa dari Brebes, Pak. Sebelumnya saya mau sedikit semenjak kenal dengan RDAY sedikit demi sedikit Ya. berubah. Tadinya Oh, ya. saya kenal dari RDAY Ya. itu dari Oh, ya. kakak saya 1 bulan yang lalu, dan kakak saya sudah 2 kali ke sini tapi tidak pernah bertemu dengan Pak Haji. Tapi alhamdulillah saya datang dengan suami saya dengan modal nekat, dengan dana yang seadanya, alhamdulillah bisa sampai ke sini dan bertemu dengan Pak Haji. Ini sangat-sangat senang sekali Pak Haji. Dan suami saya tadinya itu nggak percaya dengan ilmu RDAY. Sama sekali nggak percaya, nggak. Kemarin waktu diajak pertama kakak saya ke sini, suami saya menolak, katanya RDAY itu apa gitu. Terus paginya saya kasih lihat video tutorial Pak Haji, ini loh YouTube-nya Pak Haji, coba deh diterapkan, coba kita jalankan. Setelah menjalankan itu, suami saya
apa ya, jadi percaya sama Pak Haji. Tahu-tahu kemarin dia dapat uang, Mah besok kita berangkat ke Pak Haji ya, saya pengen ketemu sama Pak Haji. Alhamdulillah saya ketemu dengan Pak Haji, benar-benar luar biasa. Dan Seneng nggak ketemu saya? seneng banget, seneng banget, benar-benar seneng banget dengan Senengnya gimana ketemu saya? apa ya, mudah-mudahan dengan ketemu dengan Pak Haji semua masalah yang ada dalam diri keluarga saya ini bisa selesai dan dengan cepat, dengan mudah gitu Pak Haji. Soalnya saya lagi ditagi-tagi dengan rentenir yang jumlahnya cukup banyak, dan alhamdulillah dengan menjalankan semua itu kayak CD dibalik terus ditaruh di freezer, alhamdulillah semua rentenir nggak ada yang lagi Pak Haji sampai Wow, tepuk tangan dong. Iya. Berarti kan celana dalam ibu manjur ya? Iya. Boleh nggak bapak-bapak pinjam malam ini? Jangan Pak Haji, ini Kenapa? khusus untuk suami. Ada suami. Ya. Iya, tadinya kan suami itu nggak apa ya, orangnya kan nggak gampang percaya dengan ilmu-ilmu seperti ini. Tapi Nggak percaya? Iya, tapi setelah melihat Oh iya. Pak Haji, dia Ya. menjalaninya Ya. dengan sendirinya gitu Pak Haji. Dan alhamdulillah sedikit-sedikit, kalau nggak ada uang, tahu-tahu ada assalamualaikum, ada yang ngasih duit, nggak ada uang lagi, ada yang anak saya tahu-tahu, Mas saya transfer 1 juta, alhamdulillah gitu kan, nggak ada uang, tahu-tahu ada lagi gitu. Dan yang anehnya lagi, yang nagih itu loh Pak, sama sekali nggak datang-datang lagi ke rumah. Dan kemarin katanya waktu saya kesini, saya kan naik motor Pak Haji, Naik motor. capek sekali. Dari mana? Dari Brebes. Dari Brebes berangkat tadi pagi jam 7:30 sampai sini tadi jam 7. Nggak tahu jalannya, pakai Google Map, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, nyimpang lagi, nggak tahu, lama sekali sampai pegel badannya. Jauh sekali Pak Haji, tapi alhamdulillah mudah-mudahan dengan ketemu Pak Haji semua masalah yang saya sedang hadapi sama suami saya cepat selesai, dan mudah-mudahan apa yang saya harapkan bisa tercapai semuanya Pak Haji. Ya, terkabul. Ya, yang lain Ini pertanyaan Pak apa? Haji, saya ada pertanyaan Pak Haji. Ya. Suami saya kan mau jual sawah. Mudah-mudahan biar cepat laku gitu loh Pak Haji. Ya. Pertanyaannya apa? Maksudnya- Biar cepet laku. Iya. Dipanggil. Tadi uangnya tuh udah setelah Ya. anak yatim ini yang sudah ekstrim. Boleh. Isi baju udah dikasih anak pasar senilai 8 juta. Mana? Sedekahnya kemana? Di pasar itu? Oh, iya. Iya, udah dikasih pasar. Oh iya. Di uangnya udah kan? Ya. Ya, boleh. Jadi ibu nanti panggil pakai centong. Ibu panggil pakai centong. Oh iya. Ya, ibu panggil pakai centong, ibu panggil pakai centong, ibu panggil pakai centong. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Iya. Datang, nggak nawar. Beli tanah saya. Cocok. Ulangi lagi 999 kali. Oh, 99 kali. 900. Oh. Ibu punya suami gak? Ya. Nah, pegang alat kelaminnya suami, batangnya totol di pipinya ibu. Laku, nggak ditawar. Ibu mau jual berapa harganya? Mintanya 200. Ya udah, laku 200. Bisa? Bisa. Yuk, banyak Terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Kenalkan nama saya Haji Abang Sulaiman dari Pontianak, Kalimantan Barat Pak Haji. Ya. Saya ingin hanya untuk menyampaikan Ya. bahwa saya sama istri saya kemarin Pertanyaannya apa? Saya sama istri saya kemarin sudah ada sedekah ekstrim 15 juta dan alhamdulillah sudah ikut privat sama Pak Haji. Lalu sedekah umrah karena tahu ada anak yatim yang mau berangkat umrah, sedekah umrah pada malam Jumat 1 juta setor langsung tunai di tempat ibu. Oh ya. Ibu. Sekarang ada pertanyaan nggak Bapak? Jadi 16 juta. Pertanyaan saya mohon untuk sekaligus saya dan istri saya pulang ke Kalimantan Barat di bandara besok. Kami langsung pulang, minta tolong ijabkan di kandang langsung di Bandara Soekarno Hatta, ijab juga anak Pak Haji. Boleh. Besok saya nggak ke bandara. Ya. Besok nggak ke bandara. Setoran kemarin yang 15 juta kita setorkan sama rombongan Mas Ferry kemarin. Setoran tunai ada 9 juta, langsung yang transfer ada bukti 9 juta langsung dengan Pak Haji. Mohon diijabkan Pak Haji ya. Ya. Demikian Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji, saya dari Pelabuhan Ratu. Yang saya tanyakan, saya kan menjalankan
dari Pak Haji. Jalanin. Ya, sholat tahajud, ngaji gitu loh Pak. Saya niatnya kan kepingin tajir melintir, kaya raya. Nanti dibaca-baca. Tapi yang datangnya jodoh, laki-laki. Gimana Pak Haji itu? Gimana? Kurang kencang. Iya, saya akan menjalankan dari Pak Haji. Sholat tahajud sama apa namanya? Mandi malam. Saya kepinginnya kaya raya, tajir melintir. Tapi yang datangnya jodoh, laki-laki. Gimana tuh Pak Haji? Ya. Yang datangnya jodoh. Iya, Jodohnya datang. Mana jodohnya? di rumahnya. Di rumahnya. Kamu cocok gak sama dia? Enggak tahu, pengen teropong Pak Haji. Tahu Pak Haji kan tahu. Tolong dong Apa? Pak Haji. Pengen diteropong sama Pak Haji. Kayak diteropong. Lubangnya nggak kelihatan lubangnya. Lubangnya ketutup kabut. Gimana Pak Haji? Ya nggak apa-apa, kamu cocok gak sama dia? Ya cocok lah. Cocok. Pada saat kamu lihat mata pertama, alat kelamin kamu becek gak? Kalau alat kelamin kamu basah, ya udah. Tapi kalau alat kelamin kamu kering ya jangan. Gitu. Garut. Oh iya, makasih ya Garut. Kamu periksa dulu alat kelamin kamu pada saat lihat tatapan pertama, alat kelamin kamu basah apa kering? Ya gimana periksanya Pak Haji? Hah? Gimana periksanya? Kamu ngangkat ntar gue periksa. Ya, ya. Gampanglah gini. Ya, Kalau kamu cocok apa enggak, ya. kamu tinggal sedekah ke pembersih WC. Oke. 1 juta dibagi 10 orang, 1 orang 100.000, 100.000, 100.000, 10 orang jadi 1 juta. Nah nanti kamu paksain, kamu sedekah ke Allahnya 10 juta. Udah nanti lihat kalau dia memang bagus, kamunya berpihak ke sana. Kalau nggak bagusnya nanti dia kelihatan belangnya. Tapi nanti duit saya hilang ke pembersih WC. Enggak lah, nggak ada orang sedekah habis. Begitu. Tapi saya minta kaya raya tajir melintir Pak Haji. Kenapa datangnya laki-laki? Hah? Saya mintanya tajir melintir Pak Haji, bukan minta jodoh. Kenapa datangnya laki-laki? Ya udah, jangan diambil deh. Kamu udah married apa belum? Kenapa? Kamu udah nikah apa belum? Udah 9 tahun Pak Haji nggak nikah. Janda 9 tahun. Janda 9 tahun. Iya, Cerai mati, cerai hidup. hidup. Cerai hidup. Iya. Dapat anak apa enggak? Kenapa? Dapat anak apa enggak? Ya 2. 2. Iya. Umur berapa? Umur berapa? Yang satu 10 tahun, yang satu udah nikah. Yang satu dinikah. Iya. Jadi umur kamu berapa sekarang? 48. 48. Iya. Nah, yang suka sama kamu tuh jodohnya umurnya berapa? 52. 52. Iya. Ya udah, anak kamu laki perempuan? Perempuan. Dua-duanya? Iya. Ya udah nggak usah nikah. Tajir melintir aja, kaya raya. Nanti. Tapi dia udah datang Pak Haji ke rumah. Oh dia udah datang di rumah. Iya, mau janjiin mau nikah habis lebaran. Gimana Pak Haji tuh? Apa? Mau janjiin mau nikah habis lebaran. Gimana Pak Haji? Kamu mau gak sama dia? Ya mau deh. Kamu kontrol dulu, periksa dulu alat kelaminnya ngaceng nggak? Udah dilihat ngaceng apa enggak? Ya nggak tahu, kok belum bersentuhan. Kamu lihat alat kelaminnya udah disunat belum? Nggak tahu. Kamu buka pakai sumpit, dilacak. Ya udah nikah aja, nikah. Saran saya sih gak usah nikah. Buat apa nikah? Iya. Nanti kalau kamu kaya raya tajir melintir, kamu bisa jalan-jalan ke Eropa, ke luar negeri, bisa kok ada duitnya. Tapi kalau nikah gimana? Ya dia nikah aja deh. Ya dia nikah aja, gue nurutin lo. Enggak, kasihan Pak Haji, orangnya udah datang ke rumah, udah. Udah ke rumah? Udah. Oh iya. Udah berapa kali ke rumah? Pas kemarin jemput di airport langsung Pak Haji. Oh iya. Yang jemput ke airport siapa? Dia sama anak saya. Dia sama kamu? Sama anak. Oh, jemput siapa dari airport? Jemput saya. Ibu kamu? Jemput saya Oh, Pak. jemput kamu? Iya. Oh, sampai rumah? Iya, sampai rumah. Ya udah nikah aja deh, nikah. Ya nikah. Nanti sampai tahu Allah kasih mujizat, ya kan? Amin, amin. Oke? Oke. Nikah ya? Oke. Mau gak? Oh, iya lah. Emang punya lo? Betul. Nikah ya? Insya Allah. Yo. Oke. Yo, ibu apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Rima dari Sumedang, Pak Haji. Sumedang. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Saya datang perdana ya ke sini. Alhamdulillah. Tadi pas dari kemarin mau ke sini pas malam minggu, ada kendala sedikit ya. Pas tadi pagi-pagi ngedadak pingin ke sini. Alhamdulillah pas di jalan pasti saya ketemu sama Pak Haji. Alhamdulillah. Iya, masya Allah. Pertanyaan saya kan sudah lama ya buka rumah sehat. Dulu tamu saya sampai 30-40 gitu ya. Sekarang mengurangi gitu ya. Pasti nanti rame lagi. Apa itu akibat dari saya kayak gali lubang tutup lubang gitu Pak Haji? Enggak. Kamu di rumah tinggal sama siapa aja? Saya sama mama sama anak-anak. Suami kerja jauh, pulangnya 8 bulan sekali gitu. Kamu cebok alat kelamin kamu, air cebokannya masukin ke panci. Iya. Kasih pandan 9 lembar sama tulisan pakai tisu. Untung bersih dari rumah sehat 1 hari 10 juta. Masukin ke dalam panci, kamu panasi sama mendidih, kamu panggil. Ini berlaku semua. Iya. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Ya. Yang datang berduyun-duyun, antri. Bayar tunai. Yang datang balik lagi bawa rombongan. Rame. Untung bersih 1 hari 10 juta. Ulangi terus sampai 999 kali setiap hari. Kamu cebok lagi, bikin stok baru lagi. Makanya kalau alat kelamin kamu bisa dicuci, jangan digantung, biar nempel, cuci lagi. Itu kan sampai mendidih gitu. Sampai mendidih sampai saat. Iya. Kalau saat tambahin lagi, bikin baru lagi tambahin. Ya udah gitu aja. Nanti kan wanginya, Oh, iya. wanginya aroma alat kelamin kamu. Nanti sekabupaten Sumedang. Amin. Tapi Semua dari kamu. tempat usahanya jauh dari rumah gitu Pak Haji. Bos, RDAY emang dekat kota Bogor. RDAY ini di pinggir sawah, jauh, macet. Ya Allah. Jauh. Lewat IPB macet. Kenapa yang datang dari Swedia, Filipina, Argentina, Amerika, Dubai, ini banyak. Iya Pak Haji. Kamu dari Sumedang. Itu apa? Karena di atas plafon ini isinya celana dalam saya. Nah, begitulah kamu rumah sehat, plafonnya isi celana dalam kamu. Iya. Jadi orang yang masuk linglung. Besok pengen bawa keluarganya gitu. Iya Pak Haji. Makasih. Bisa. Insya Allah. Makasih ya Pak Haji. Ya. Iya, terima kasih Pak Haji. Saya Sa'dan Mahmud dari Bandung, Pak Haji. Pertanyaan apa dong? Sampai saat ini saya belum punya rumah dan masih ngontrak. Udah. Oh iya. Ya. Sampai saat ini juga dalam beberapa bulan saya belum membayar uang kontrakan itu, Pak Haji. Berapa uang kontrakannya? 13 juta, Pak Haji. 13 juta. Ya. Ya udah tinggal lo puter. Panggil, ada orang linglung yang bayarin kontrakan saya. Ada orang linglung yang bayarin kontrakan saya. Ada orang linglung yang bayarin kontrakan saya. Nanti ada orang linglung bayar kontrakan kamu. Bisa? Selanjutnya juga ini langsung punya rumahnya, Pak Haji. Hah? Itu sama juga dengan apa dipakai air tadi itu juga, Pak Haji. Sama ya. Bisa Pak Haji. Ya. Ibu apa? Terima kasih, Pak Haji. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Bapak dan ibu tahu nggak tempat privatnya itu di situ tuh? Tahu? Nah ya. Satu-satu ya. Satu orang satu. Boleh nggak Pak Haji saya nanya 5? Boleh. Boleh nggak saya nanya 6? Boleh. Tadi saya udah di bawah, udah. Boleh. Ya. 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 Pak Haji, tadi saya sudah sedekah di bawah, sedekah buat umroh di atas 1 juta. Apakah boleh besok? Boleh. Tulis nama kamu. Bisa nggak kayak gini? Nanti dipanggil. Muhadirin. Nanti kalau kamu nggak tulis nanti nggak dipanggil. Tapi nggak apa-apa kalau udah sedekah di bawah. Nggak apa-apa, boleh. Oh ya udah. Saya mau nanya Pak Haji. Apa? Papa saya kan punya usaha bengkel las dan kontraktor. Siapa? Papa saya. Papa? Iya. Di mana? Di Tangerang. Di Tangerang. Iya. Terus? Ingin usahanya lancar sama ramai orderannya. Gampang. Kamu bersihin alat kelamin kamu. Kalau mama saya yang praktekin bisa? Boleh. Alat kelamin mamanya dibersihin, dicebok, masukin ke dalam panci. Kasih pandan 9 lembar. Nanti tulis di tisu. Nama bengkel lasnya apa? Ya. Nama bengkel lasnya apa?
untung bersih 1 hari 10 juta, masukin ke dalam panci, nanti pakai centong diaduk, sambil ngomong, bengkelnya untung bersih 10 juta. Ya, gak apa-apa. Nanti untung bersih 10 juta, tapi bisa nyebutin alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Banyak yang datang, pada bayar tunai, untung bersih 10 juta. Ulangi lagi 999 kali, ulang. 99 kali. Iya, setiap hari. Umurnya mama kamu berapa? 40 tahun. 40-an. 40. Umur papa kamu berapa? Sama. Berarti nggak sampai 80 hari, nanti rame. Oh, oke. Bisa? Iya bisa. Saya mau nanya lagi Pak Haji, kan saya masih kuliah, tapi pengen punya hajat setelah saya kuliah ingin kerja di Kementerian Perpajakan. Itu kalau kita saya kan masih kuliah, nanti selesai kuliah pengen punya hajat kerja di Kementerian Perpajakan. Apakah ilmu yang saya harus terapin sekarang gitu? Oh, alat kelamin mamanya diremes sama mamanya, taruh di muka kamu. Diterima di Kementerian Perpajakan, remes tiap hari, mau tidur sama bangun tidur. Kedua, kalau di rumah nggak boleh cerewet, kamu nggak boleh lebih cerewet daripada mama kamu. Kalau kamu lebih cerewet dari mama kamu, lemot. Jadi kalau mama kamu ngomong, kamu diem aja. Mama kamu ngomong, kamu diem aja. Tapi kalau kamu jawab, nggak bisa. Oke? Yang satu lagi Pak Haji, jadi bude aku tuh sakit pikun dini akibat cedera kayak kecelakaan gitu. Itu gimana ya Pak Haji? Mau sembuh? Iya mau sembuh. Cebok alat kelamin kamu atau mama kamu, airnya buat masak nasi, kasih makan dia. Umurnya berapa bude kamu? Umurnya nggak tahu, 50. Taruhlah umurnya 60 tahun, 50. Nggak sampai 50 hari nanti dia nggak pikun. Kalau anaknya yang itu bisa? Boleh. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah ketemu lagi Pak Haji. Selasa kemarin aku kesini ya Pak Haji dari Sumedang. Masih ingat Pak Haji? Hah? Yang dari Sumedang. Kemarin saya Pertanyaannya apa? mempraktekkan testimoni dulu ya sedikit. Kata Pak Haji kemarin air cebokan gitu ya. Alhamdulillah beberapa orang sudah banyak order ke saya gitu ya. Alhamdulillah. Itu apa? Itu apa? Ya banyak orderan, maksudnya teh yang beli produk lagi ke saya. Emang jualan apa? Jualan nutrisi Pak Haji. Nutrisi? Iya, nutrisi tubuh gitu. Nutrisi tubuh? Kayak Herbalife gitu. Kayak Herbalife? Yang udah merasain ilmu RDI belum? Udah kemarin yang kata Pak Haji suruh air cebokan itu. Saya praktekkan gitu. Ada hasilnya apa enggak? Ada, alhamdulillah. Gimana hasilnya? Luar biasa. Ada yang order gitu 5 orang, satu orang ordernya 3 juta, jadi kali 5 orang berapa gitu. Jadi bisa kesini lagi, alhamdulillah. Wow. Tepuk tangan dong. Pertanyaan saya, Mbaknya tinggal di mana? di Sumedang. Sumedang. Iya. Di Sumedang tinggal sama siapa aja isi rumahnya? Mama sama anak-anak. Mama. Anak-anak. Anaknya berapa? 3. 3. Siapa lagi? Udah. Cerai mati, cerai hidup. Enggak, lagi kerja suami. Hah? LDR. Suami lagi kerja. Oh, suami nggak tinggal di rumah. Ya udah, bisa gak sama yang 4 jangan jengkelan. Ya enggak. Jangan mancing jengkel. Sip mau. Jangan kepancing jengkel. Iya. Gitu. Iya itu. Praktekin. Jadi praktekinnya gimana? Ilmu RDI coba ulang lagi. Itu Pak Haji yang sambil nyepok, Pak. Saya senyum-senyum sendiri. Sambil apa senyum-senyum sendiri? Ya nyeboknya. Sambil nyebok. Kok bisa orang cebok senyum-senyum? Di mana-mana kan orang cebok kan serius. Soalnya kan pakai baskom di bawahnya. Iya pas gitu terus nanya anak saya, Ibu, Bunda lagi apa? Lagi bikin ramuan. Itu aja. Kenapa nggak bilang, Bunda lagi ngapain? Ini lagi bikin adonan kue lebaran. Rasanya beli. Ya Pak Haji yang saya tanyain itu mama saya udah berobat ke mana saja gitu ya. Mamanya sakit apa? Ini kaki sebelah kanan. Gitu, udah di terapi, udah di gimana gitu. Sakit apa kata dokter? Katanya saraf kejepit gitu sama tapi udah pergi ke dokter kemana-mana masih sakit gitu Pak. Kalau mbaknya bisa di Sumedang ada centong kayu,
pakai centong kayu. Kalau memang di Sumedang nggak ada centong kayu, mamahnya wajib jam 00 mandi. Umur mamanya berapa? 67. Nggak sampai 67 hari sembuh. Amin. Kalau ada centong kayu, pakai centong kayu. Ya. Kalau nggak ada centong kayu, mandi. Kalau nggak ada centong kayu, nggak mau mandi, pakai celana dalam bekas pakai, digosok 99 Celana kali. mama. Celananya mama yang bekas pakai Iya. seharian, digosok ke bagian yang sakit. Sekali gosok 99 kali, sehari 3 kali. Umur mama berapa? 67. Nggak sampai 67 hari sembuh. Iya Pak Haji. Oke. Ya, satu lagi ya Pak Haji, ini tentang anugerah saya sama amanah saya, pingin cepat selesai gitu Pak Haji, gak mau. Kan nanti kalau ada yang join di Note Nutrisi, satu hari 100 orang kan lunas. Oh, iya, Pak Sini, Haji. gue promosiin, maju ke depan. Maju. Sini. Lo cerita dulu di sini, sini. Lo cerita dulu, sok ya. Lo cerita dulu, saya apa namanya? Produk apa lo? Saya buka rumah sehat Ya. dengan menyediakan sarapan sehat Pak Haji. Intinya kita mau gantikan sarapan sehat ini untuk apa? Untuk berikan tenaga aja, biar stamina gitu ya, biar daya tahan tubuhnya kita tetap stabil. Nah itu sarapan yang saya bikin setiap hari itu membuat kadar gula dalam tubuh kita itu tetap terjaga. Apalagi bagus buat yang diabetes itu. Itu bukannya promosi ya di sini. Ya nggak apa-apa. Saya mempraktekkan ilmu RDI apa sehingga ada yang join 5 orang. Coba kamu mempraktekkan ilmu RDI apa? Biar nanti yang baru-baru mau join ke kamu, dia mempraktekkan juga ke kamu gitu. Iya Coba. kemarin kata Pak Haji lakukan kayak air cebokan gitu. Gimana? Air gitu. Yang dicebok apanya? Itunya. Ya apanya? Ya alat kelaminnya. Lo biar tangannya nggak goyang-goyang ngepegangin. Yang dicebokin apanya? Alat kelaminnya. Nah, terus hasil cebokannya akhirnya gimana? Saya dihitung 9 kali nyeboknya. Terus? Terus saya direbus sama pandan 9 lembar. Terus ada tulisan tisu banyak orderan, untung bersih 10 juta per hari. Gitu aja Pak Haji. Setelah mempraktekin air cebokan dimasak, Ya. kasih pandan 9 lembar, kasih tulisan hajat di tisu, diaduk-aduknya gimana ngucapnya? Ya, Ngomongnya? Ya gitu. Kan ada ucapannya. Iya, maaf ya. Momok gede, kajut gede gitu. Datang. Pelan-pelan, jangan kencang-kencang. Coba ulang lagi. Gimana ngaduknya? Momok gede, kajut gede. Yang datang ke NCBC pada antri, bayarnya tunai, closing, orderan tiap hari banyak. Yang datang balik lagi rame, untung bersih 10 juta gitu. Setelah mempraktekin itu, Alhamdulillah saya promosi ada paket produk itu banyak yang berdatangan yang nanya-nanya. Sebelumnya mah saya promosi gitu ya, tapi jarang yang nyangkut. Sekarang mah alhamdulillah. setelah udah mempraktekin ilmu RDI, Iya, ada. Tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah Pak Haji. Nah, kalau ada yang mau join, ada yang mau berminat, hubungin mbaknya di nomor HP nomor berapa? 08 212 661 5114. Ulang lagi pelan-pelan. 08 212 661 5114 Pak Haji. Sekali lagi, pelan-pelan. 08 212 661 5114. Tepuk tangan dong. Wow. Oke, Terima kasih, duduk. Pak Haji. Ya, Ibu apa? Ya Pak Haji, masih nyambung yang tadi Pak Haji. Sebagai informasi saya kan tadi belum cerita, sebelumnya saya udah praktekin ilmu dari Bapak ya, kayak mandi jam 00 saya udah lakukan, terus sholat tahajud juga udah lakukan. Hanya aja yang saya keliru ini, yang ngaduk itu saya nggak lakukan karena saya memang nggak paham itu ya. Jadi saya nonton YouTube kan sepotong-sepotong. Nah, saya ini sekarang ini kan bisnisnya pupuk Pak. Pupuk. Terus kan saya udah juga kepret-kepretun deh dari yang daleman saya itu. Tapi memang sampai saat ini belum ada hasil yang ya memang belum ada hasilnya gitu. Harapan saya biar itu pupuk biar bisa berkembang dan bisa laku keras lah gitu Pak. Ya dipanggil dong kayak mbak yang tadi dagang nutrisi. Gitu aja. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Dagangan saya laku. Laris. Orang pada inden. Untung bersih satu hari 100 juta.
Untung bersih satu hari 1 miliar. Mau berapa untung bersihnya? Sebut di situ. Oh gitu. Iya saya udah lakuin, cuma caranya yang salah ya gitu. Hah? Iya, cara ya saya yang salah, yang keliru tuh cara saya. Saya cuma saya rendem itu cuma kepret-kepretin gitu ya udah. Nggak apa-apa. Gitu. Emang orang Blok on begitu. Ini makanya semata-mata makanya saya berkesempatan bisa hadir ke sini. Aduh syukur alhamdulillah, jadi saya lebih paham lagi. Ya terima kasih Pak Haji, mudah-mudahan saya bisa kembali lagi tuh bisa benar-benar bisa kasih testimoni yang Ya. bawa apa ya yang sesuai harapan gitu Pak Haji. Terima kasih. Boleh. Terhadap saya pasti. Yo. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jahidin, asal dari Cipondoh, Kota Tangerang. Ya. Saya masih ngontrak Pak Haji. Yang saya kontrak itu dia mau jual rumah, tanah dan rumah itu mau dijual 2M, tapi uang saya hanya ada 50 juta. Gimana kira-kira supaya bisa saya beli Pak Haji? Yang tadi kayak ibu tadi, cebok alat kelamin bapak, masukin ke dalam panci, kasih pandan 9 lembar, tulis hajatnya di tisu, bapak aduk pakai centong. Ada orang linglung ngasih modal saya buat beli tanah. Ada orang linglung yang datang ke saya ngasih modal saya tanpa jaminan, tanpa pengembalian, tanpa saya bayar lagi ke dia. Nanti ada Pak, siapa? Salah satu orang terkoruptor di Indonesia. Titipin duitnya ke bapak. Tapi sekarang memang udah ada yang ngasih saya modal Pak Haji. Udah ada. Ya sekarang pertanyaan bapak apa? Tapi kirimannya selalu mandek gitu Pak Haji. Saya kan kiriman itu selalu macet gitu. Saya kan punya bos dari Malaysia, kirim duit kemari, kirim barang ke sana 1 bulan kadang 3 Dicentongin dong namanya. Alat kelamin laki-laki gede kalau dia laki, kalau perempuan alat kelamin perempuan gede, namanya sebut kirim. Malam teraweh, buka puasa, sahur, butuh biaya berapa? 100 juta. Kira-kira selama sebulan 30 hari tambahan kira-kira 3,5 juta buat beli lauknya. Kalau beras kan tinggal nambah dikit. Ya udah, saya centongin tuh Pak. Tamu-tamu RDAI ada yang jadi donatur. Kalau gue minta sama tamu, nggak etis bos, malu. Mendingan gue pakai centong. Akhirnya dapat namanya Mbak Lena Darawati Huta Suud. Transfer saya 100 juta. Ada lagi namanya Mbak Lisa, suami istrinya Mas Abi. Transfer gue 100 juta. Gue kasih ke dapur, selesai. Daripada gue bikin proposal, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu tamu RDAI, bersama ini kami ya nggak level bos, kita udah ilmunya marifat bos, tingkat tinggi, diem aja ngerjainnya di dalam kamar, tapi kan yang penting duit masuk. Siapa Pak Haji yang transfer Pak Haji 100 juta? Mbak Lisa, suaminya Mas Abi, yang gue ajarin 3 bulan berturut-turut privat, 2 bulan berturut-turut privat di Island Mall, cair 200 miliar. 3 bulan berturut-turut cair 200 miliar. Dia ngamper gue cepet. Nama Mbak Lena Darawati Huta Suud, Malaysia, ngasih gue 100 juta. Lalu juga begitu, gurunya bisa, masalah nggak bisa. Gurunya nggak waras, masa muridnya waras. Kalau bisa muridnya juga nggak waras lah. Tapi kan saldonya waras. Makasih Pak Haji. Bisa? Bisa. Iya. Yuk, Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya. Soal tadi masih apa ya? Dalam hal itu belum ini masih di sini tuh. Jadi belum semua diungkapin. Saya alhamdulillah kan udah menjalani ilmu RDAI ya dari bulan Januari sampai sekarang. Dari mulai bangun jam 00 sampai senyum, baca Quran 12 juz alhamdulillah udah. Tapi seseringnya paling 11 juz soalnya kan saya masih banyak iklannya, Pak. Hah? Banyak ada iklannya. Maksudnya kan saya punya ibu sakit di rumah kan, jadi nggak bisa. Punya ibu? Sakit stroke. Terus? Jadi iklannya tuh paling minta digarupin dulu, jadi jeda dulu ngajinya, jadi nggak bisa full sampai 12 juz gitu, paling 11 juz. Ya udah 10 juz. dipraktekin. Praktekinnya? Ya praktekin yang tadi yang diajarin. Kalau lo mau ngasih tahu maknya sembuh atau mau hajat lo terkabul, lo mau yang mana? Dua-duanya, Pak. Ya udah dipanggil. Oh gitu. Alat pakai centong. Nggak punya centongnya? Ya udah nggak usah. Lo apa centong nggak punya, centong nggak punya. Punya sih, punya. Ya udah punya praktekin. Harus dipraktekin. Iya, insya Allah. Jangan lemah. Kalau lemah saya nggak setuju. Terus. Strong. Hah? Semangat. Semangat. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Rusdi Pak dari Pak Haji dari Lewiliang. Ya. Begini Pak Haji, saya kan ada semacam apa ya bisnis ya, bisnis apa tanah gitu ya. Yang mau saya tanyakan gini Pak Haji, tanah kan udah ada tuh 115 hektar dan pembelinya pun udah ada, Pak Sumanto namanya.
Sumanto. Iya. Kan kemarin habis dikasih itu uang di penjara itu. Yang makan orang ya. Nah, ini Pak Sumanto yang lain, Pak Haji. Oh, bukan yang makan orang. Betul. Iya. Nah, yang saya tanyakan gini, Pak Haji. Surat-surat udah lengkap, Pak Haji. Tinggal 30% supaya Pak Sumanto cepat-cepat membeli tanah itu maksudnya. Ya, Kalau Bapak bisa salaman, Bapak ajak salaman. Kalau Bapak nggak bisa salaman, Bapak cebok alat kelamin Bapak, masukin ke dalam panci, kasih pandan 9 lembar, tulis hajatnya di tisu, aduk pakai centong. Centongnya saya belum punya, Pak Haji. Ya gampang lah, di kampung banyak centong. Tadinya mau minta nih, Pak Haji. Nggak usah, nanti cair. Nggak usah. Justru supaya cair, Pak Haji. Nggak usah. Nanti cair bahaya. Oh gitu, Pak Haji. Maksud saya juga ya ini Pak Haji, maksudnya kalau emang bisnis ini goal gitu ya, untuk saya punya anugerah-anugerah yang ini Pak Haji gitu, buat melunasi anugerah-anugerah saya lah gitu ya kan. Nah makanya itu ya saya mohon pencerahan dari Pak Haji gitu. Itu tadi. Oh gitu. Bapak bisa salaman, remas alat kelaminnya, salaman sama Sumanto. Nanti kan tangan Bapak langsung digigit sama Sumanto. Kalau untuk itu emang saya kan ada ini Pak Sumanto itu orang dari ini Pak Haji ada ponakannya Bu Ani SBY ya gitu. Jadi saya sulit, tapi ada orang yang pertama, yang kedua, nah saya yang ketiga gitu Pak Haji. Jadi ya udah, datengin Sumanto. Halo Sumanto. Oke. Dan saya minta ini ijazah Pak Haji ya, buat ilmunya Pak Haji ya. Boleh. Iya. Praktekin, maksudnya saya biar lebih inilah ilmu Pak Haji biar lebih saya serap gitu. Ya gitu Pak Haji. Ya. Oke. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.